Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Agromen dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah bersama petani penangkar benih padi sukses sekaligus Ketua Asosiasi Perbenihan Kabupaten Pringsewu. Kita mau ngobrol-ngobrol terkait perbenihan padi dengan beliau, Bapak Kusnadi. Oke, Pak Kusnadi, ini kelihatannya Pak Kusnadi ini masih fresh, masih muda. Gitu ya? Jadi kita panggil Pak atau Mas ini? Biar lebih akrab Mas saya ya. Mas aja ya. Oke, Mas Kusnadi, sedikit saya akan mau ngobrol-ngobrol tentang perbenihan. Bisa nggak Mas Kusnadi ceritakan perjalanan mulai dari penangkar benih ini tadi sehingga sekarang sudah terbentuk Asosiasi Perbenihan Kabupaten Pringsewu selaku ketuanya. Oke, makasih Mas David. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali kita sedikit bercerita tentang pengalaman kita sampai ada asosiasi perbenihan padi di Kabupaten Pringsewu. Jadi ceritanya dari awal Kabupaten Pringsewu ini terbentuk tahun 2009, kita juga sudah menjadi petani padi secara umum. Tapi pada saat itu kita juga mulai mendekat ke dinas, akrab dengan Kepala UPT Perbenihan Kabupaten Pringsewu. Dari situ kita baru diajari, dikasih tahu banyak sekali informasi ilmu yang kita dapat. Akhirnya kita ikut jadi penangkar. Waktu itu penangkar di tingkatan kelompok, khusus kelompok kita, dan panennya pada saat itu masih kita diambil oleh PT Perbenihan. Sehingga sampai pada tahun 2015 kita ditawari kegiatan yang sebenarnya memang kita inginkan banget nih. Bagaimana perbenihan penangkar yang ada di kelompok kita saat itu bisa maju. Kebetulan alhamdulillah tahun 2015 oleh KUPT Perbenihan Padi Perbenihan Kabupaten Pringsewu bersama dinas khususnya bidang TPH waktu itu menawarkan satu bentuk kegiatan yaitu Desa Mandiri Benih. Program nasional ini ya? Program nasional. Alhamdulillah kita difasilitasi yang luar biasa. Ada gedung, ada lantai jemur, ada seed cleaner, dan segala sesuatu keperluan untuk produksi processing benih dari situ. Di tahun 2015 Kabupaten Pringsewu kita ada 3 desa kelompok Desa Mandiri Benih yang terfasilitasi. Dan pada saat di tahun berikutnya 2016 Kabupaten Pringsewu mendapatkan kegiatan lagi Desa Mandiri Benih sebanyak 8 kelompok. Sehingga di tahun 2016 Kabupaten Pringsewu mempunyai 11 kelompok Desa Mandiri Benih. Pada saat itu kita baru sadar bahwa apa yang kita produksi di lapangan tidak semudah apa yang diinginkan oleh masyarakat, khususnya pasar, gitu Mas. Jadi pada tahun 2016 itu benar-benar kita sudah produksi kisaran 450 ton waktu itu. Ternyata yang laku yang bisa kita pasarkan kisaran 100 ton. 100 ton ya. Jadi masih ada standby di gudang masing-masing Desa Mandiri Benih itu sejumlah 350 ton. Dari situ kita sepakat dengan kawan-kawan yang 11 Desa Mandiri Benih ini bagaimana stok yang ada di kita itu aman, dan kita butuh satu tempat yang memang spesial nih untuk nyimpen calon benih yang ada dari situ. Akhirnya pada masih tahun 2016 akhir kita juga langsung menghadap waktu itu dengan Pak Kepala Dinas, berikut dengan Pak Asdua, bahkan kita diajak juga dengan ketemu dengan Kepala Bapeda, dan waktu itu didampingi oleh Kabid, TPH, Kepala Dinas, KUPT Perbenihan, ada dari Bapeda, bahkan dari ada PU menghadap Pak Bupati berkenaan dengan pengamanan stok yang ada di Kabupaten Pringsewu. Dalam hal ini adalah stok benih. Dalam hal ini stok benih, karena kalau melihat pasar kita belum dapat, ternyata masih ada stok sisa yang harus diamankan. Ini kita sepakat mengajukan tempat ataupun gudang. Kita berharap ke pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu melalui Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu harus punya gudang benih induk. Nah, itu. Dan responnya luar biasa banget Mas David.
pada saat itu kita sudah dikumpulkan, kita sering diajak sharing dengan Pak Asdua, dengan bahkan waktu dengan Pak Bupati cukup responnya luar biasa sekali. Akhirnya karena pada saat itu masih masa-masa transisi di kepemerintahan, kepemimpinan Kabupaten Perisewu. Ya, kita tahun 2016, 2017 kita masih 2016 masih definitif, 2017 itu masih PJ ya, waktu itu Pak Yuda. Akhirnya 2018 Pak Sujadi terpilih lagi, kita melanjutkan prosesnya di tahun 2018. Alhamdulillah terrealisasi gudang benih induk Kabupaten Perisewu. Itu luar biasa, support pemerintah Kabupaten Perisewu, pemerintah daerah yang sebegitu hebat, sebegitu besar untuk kita. Dan dari itu selain kita dapat itu, kita juga ada satu bentuk kegiatan rutinitas Mas David. Selain kita di lapangan, kita yang melakukan aktivitas berkenaan dengan penangkar, mulai dari pengajuan untuk sertifikasi, pemeriksaan lapangan awal, pemeriksaan lapangan 1, 2, 3 sampai pasca panen, dan sampai bahkan uji lab. Kita selalu diberikan bimbingan baik dari dinas terkait. Di sini ada KUPT Perbenihan, ada bidang TPH Dinas Kabupaten Perisewu, bahkan dari BPSB sering banget turun kita. Karena di setiap bulan kita ada satu bentuk pertemuan rutin, yaitu kita sebut rapat koordinasi bulanan. Itu rutin tiap bulan. Rutin. Jadi setiap bulan kita tempatnya berpindah-pindah nih. Mungkin bulan ini masih di kelompok A, pengurusnya bulan depan bisa di kelompok B di kecamatan yang lain lagi, dan itu selalu kita lakukan rutin sampai saat ini, sampai sekarang, sehingga koordinasi pembinaan yang dilakukan oleh dinas terkait dan UPT maupun BPSB selalu ada kontinuitas. Setiap permasalahan di situ kita bahas berkaitan dengan kondisi iklim, tentang budidaya, penentuan jenis. Nah, dan di tahun 2018 dan 2017 karena ada kesulitan pasar di situ ya. Awal tahun 2017 kita diperkenalkan dengan salah satu BUMN yang menangani perbenihan. Gitu. Alhamdulillah kita sempat ketemu dengan pimpinan langsung, kepala cabang PT Pertani cabang Provinsi Lampung. Di situ pasar udah mulai kelihatan nih, dilihatnya udah kelihatan. Bahkan kita sempat di waktu masih ada subsidi di tahun 2018, 2019 kan udah hilang. 2018 itu permintaan spesial khusus nih untuk petani kita Kabupaten Perisewu selalu ada grafiknya naik nih. Naik terus ya? Naik terus, setiap musim itu naik. Bahkan sampai titik tertinggi waktu itu masih ingat banget 197 ton khusus untuk Kabupaten Perisewu dengan pola subsidi. Begitu subsidi dicabut ganti dengan pola bansos, kita mulai kelimpungan lagi di perbenihan Mas David, kelimpungan. Dan akhirnya ternyata dari kemitraan kita yang berjalan dengan PT Pertani, mereka tidak terus diam. Dia menangkap peluang di situ, menangkap menangkap bahwa ini mitranya minta ditolong nih. Ini sampai sekarang kita masih berjalan baik dengan mereka. Bahkan produksi-produksi yang kita hasilkan juga masih berkaitan dengan mereka, berkenaan dengan pangsa pasar. Terus setelah di tahun 2018 itu tepatnya tanggal 27 Februari 2018 kita berdiri asosiasi secara resmi, Asosiasi Perbenihan Padi Kabupaten Perisewu dengan nama Serisewu. Itu sangat-sangat menguntungkan karena dikukuhkan langsung oleh Pak Bupati. Dikukuhkan langsung oleh Pak Bupati, nggak tanggung-tanggung. Jadi di situ semua dinas terkait kumpul nih, ada kebanggaan khusus Mas. Karena kapan lagi ya kita bisa ketemu langsung dengan Pak Bupati ya, dengan pengurusnya. Dengan adanya asosiasi itulah kita punya satu bentuk power, kita punya satu bentuk keseragaman, kita punya satu bentuk kekuatan yang memang benar-benar sesuai dengan permintaan pasar. Contoh misal kalau berkenaan dengan budidaya, petani kita khusus Kabupaten Perisewu apalagi untuk penangkar, mami ngomong
udahlah oke lah kita bisa acung jempol untuk mereka, Bisa dipercaya. bisa dipercaya. Tapi berkaitan dengan pasar sampai ke pemilihan varietas. Oh, iya. Nah itu kan kita harus lihat pasarnya. Ternyata dengan adanya asosiasi penangkar yang ada di Kabupaten Perisewu pada saat 2016 itu masih 11 DMB. Kelompok. Tahun 2017 tambah satu lagi jadi 12 DMB. Itu berkenaan dengan varietas kita sangat-sangat selektif dalam artian apa nih pasar yang layak untuk musim depan. Dari situ ternyata mitra itu selalu ada informasi ke kita. Pak, Mas, besok yang lebih banyak kayaknya permintaan varietas ini dan itu cocok untuk wilayah Kabupaten Perisewu. Akhirnya kita kembangkan di situ. Sampai saat ini alhamdulillah untuk berkenaan dengan pasar nih, permintaan mitra kita selalu lebih besar daripada stok yang ada. Itu. Tapi itu tidak membuat kita berkecil hati, malah justru nambah semangat Mas. Untuk lebih mengembang lagi dari kegiatan bantuan-bantuan yang masuk dari awal selama 3 tahun terakhir dikawal terus nih habis sama dinas terkait. Sekarang sudah mulai melebar. Bahkan penangkaran kita itu tidak terlepas di satu hamparan kelompok tani yang ada. Ada yang sudah geser, hamparan kelompok tani lain bahkan sudah geser ke hamparan kelompok tani desa sebelah, kecamatan sebelah. Yang lebih hebat lagi, ada beberapa DMB kita, desa mandiri kita itu penangkarnya ada yang sudah di luar Kabupaten Perisewu. Itu masih okumnya ke kita semua. Itu dari situ. Terus untuk distribusinya ini Pak Mas Gus. Distribusinya selain untuk memenuhi kebutuhan Kabupaten Perisewu sendiri, sudah sampai mana saja ini benih-benih Kabupaten Perisewu? Tadi pengen saya ceritain, tadi takut dikirain sombong Mas. Enggak apa-apa, ini kita sebagai informasi, penyemangat untuk para penonton Agroman. Kalau untuk produksi pasar ya, pendistribusian di tahun 2017 kita ada pesanan benih dari Provinsi Jambi, Mas David, itu sebanyak 200 ton. 200 ton. Di pertengahan tahun, di akhir tahun kita ada pesanan dari Provinsi Aceh. Daerah Istimewa Aceh itu sebanyak 100 ton varietas Mukoga. Gitu. Jadi sudah mengembangkan sayap nih ya. Benih-benih Kabupaten Perisewu sudah pernah ditanam di provinsi lain. Kalau provinsi sekitar sama kabupaten yang di Provinsi Lampung kayaknya melalui kegiatan program-program yang ada di dinas terkait itu juga udah masuk, apalagi melalui mitra kita. Karena informasi sampai sekarang mitra kita kadang menyampaikan, Mas, ini kuota untuk pertanaman di Bengkulu, di Palembang, di Jambi, kalau nggak di kabupaten yang masih ada di Provinsi Lampung seperti itu. Oke, yang terakhir Mas Gus, kita pengen tahu nih, apa sih yang sudah didapat oleh petani-petani penangkar benih padi Kabupaten Perisewu? Sukses yang sudah dicapai itu kira-kira apa? Boleh nggak diceritakan? Supaya sebagai motivasi itu ya untuk petani-petani lainnya. Sukses sih secara keseluruhan kalau kita menyampaikan dengan kawan-kawan atas dasar kebersamaan itu kita belum sukses Mas. Belum. Tapi ada satu bentuk kepuasan yang kita anggap luar biasa, apalagi berkaitan dengan Pemda. Pemda Kabupaten Perisewu dengan berkenaan dengan perbenihan ini luar biasa, karena event-event perbenihan baik tingkat provinsi maupun nasional kita selalu diikutkan. Itu suatu reward yang menurut kita luar biasa. Kalau lebih dari sekedar materi ya. Lebih dari sekedar materi benar itu. Karena sudah 2 kali kita ikut ya. Yang pertama itu tahun 2018 kalau nggak salah di Makassar. Tahun 2019 ya kita di Sorong ya, di Papua. Kegiatan perbenihan nasional waktu itu dan Mas kesini juga pernah mewakili Kabupaten Perisewu ya di ajang nasional juga. Tentang perbenihan. Sudah, alhamdulillah mewakili waktu itu dipercaya mewakili Lampung ya. Ya memang anak bawang sudah berani naik. Jadi iya enggak ternyata begitu kita masuk ke kancah itu
kita dapat juara harapan kedua. Untuk nasional pemula bisa mendapatkan juara harapan 2 ya. Alhamdulillah. Itu tanpa berkat dukungan, bimbingan, dorongan dari dinas terkait, khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Perisewu, ada KUPT Perbenihan Kabupaten Perisewu, berikut Pemda. Pemda terkhusus Pemda Kabupaten Perisewu yang luar biasa seperti yang sudah berjalan, kita juga nggak akan wah ini menurut Mas David tadi disampaikan di awal ya. Kalau dari sisi keuntungan sebenarnya sih bisa dikatakan iya, tapi bisa juga nggak Mas. Karena gini, cenderung lebih diprioritaskan untuk pemupukan modal kelompok. Oke, terima kasih Mas Gus atas informasinya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat petani lainnya dan menginspirasi. Kita sudah bersama KUPT Perbenihan Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu. Jadi kesuksesan kelompok binaan penangkar benih Kabupaten Pringsewu tidak luput dari dukungan pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu. Kita saat ini sudah bersama Bapak Budi Santoso SP selaku KUPT Perbenihan Kabupaten Pringsewu. Pak Budi, kita mau tanya-tanya sedikit Pak Budi. Terkait dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu ini terhadap penangkar benih Kabupaten Pringsewu, Pak Budi. Kira-kira dukungan dari pemerintah ini apa, Pak Budi? Jadi pertama saya ucapkan terima kasih ya berkaitan dengan program unggulan kita di Kabupaten Pringsewu ini tentunya berawal dari pemerintah pusat ya. Tentunya pemerintah pusat memberikan bantuan ke petani penangkar yang namanya kegiatannya DMB, Desa Mandiri Benih. Nah, dari Desa Mandiri Benih itu tentunya itu berkaitan dengan benih. Nah, tentunya benih tersebut itu berawal dari kelompok atau petani penangkar. Nah, dari kegiatan tersebut kebenaran di kabupaten kita mendapat 12 kelompok desa mandiri benih. Tentunya saya sebagai UPT Perbenihan sangat terima kasih kepada pemerintah sudah bisa memberikan bantuan langsung ke kelompok-kelompok tersebut. Nah, tentunya bantuan tersebut berupa gedung ya. Gedung induk. Gedung di kelompok-kelompok Pak. Oh, yang masih kelompok-kelompok ya. Kelompok-kelompok. Penangkar ya. Kemudian dicukupi dengan sarana lain, sarana dalam gudang, ada prosesingnya. Ya, alat processingnya, kemudian lantai jemur ya komplit sekali. Bahkan yang tidak disangka-sangka roda 3 pun diberikan. Nah, kami ya bersyukur sekali ya, terutama para kelompok dari 12 DMB itu sangat bangga sekali dengan pemerintah kita, sangat memperhatikan sekali. Nah, dari awal mulai itu tentunya pemerintah daerah khususnya Kabupaten Pringsewu itu tidak tinggal diam, dia sangat support sekali, mendukung sekali. Tentunya berkaitan dengan fakta nyata pemerintah daerah memberikan bantuan berupa benih sumber, berarti itu sudah tertanam di kelompok. Bahkan kelompok pun mengembangkan ke petani penangkar, kemudian dikembangkan lagi. Setiap musim tanam bertambah, ada yang bisa satu kelompok 15 hektar, 20 hektar, berarti ini berkembang bantuan dari pemerintah Pemda kita ini. Nah, tentunya kepada pemerintah Kabupaten kita ini saya bangga sekali karena mau membantu kelompok-kelompok petani penangkar baik pemula maupun lanjut ini sudah bisa berkembang dengan baik, bahkan bisa berproduksi. Saya rasa itu Pak. Produksinya itu sudah bisa mencapai berapa Pak? Yang sudah pernah dicapai Kabupaten Pringsewu? Kalau kita berbicara kabupaten secara umum
ini bisa mencapai 600 ton per musim, Per musim tanam, ya, ya. per musim tanam. Cuman dia relatif sifatnya, tergantung cuaca, Pak. Cuaca, Ya, kadang-kadang seperti ada musim lalu kemarau panjang. Ya itu tidak bisa dihindari karena bencana, ya tetap produksi menurun. Paling rendah saya hitung dari mulai 2016 sampai sekarang paling rendah itu 300 ton per musim. Ya, bahkan ada unggulan lagi bisa mencapai 700 ton ya untuk Kabupaten Pringsewu yang sifatnya calon benih, Pak. Ya, calon benih. Oh ya Pak Budi, saya juga mau menanyakan kira-kira bagaimana sih proses gabah Ya. bisa menjadi benih dari awal ya, Ya, Pak ya. Budi ya? Bisa diceritakan Pak Budi Bisa, agar penonton agromen semua bisa tahu bagaimana proses menjadi benih ini, Pak Ya. Budi. Jadi demikian Pak David ya. Yang berkaitan dengan proses tentunya kita tidak melihat udah jadi benih, tidak. Itu memerlukan tahapan ya. Tahapan itu dari petani penangkar setelah panen, jadi gabah kering panen ya, gabah basah diangkut oleh pengurus ya, pengurus kelompok melalui roda tiganya. Jadi kita terapkan, kita gunakan semua, bawa ke lantai jemur, diproses, dijemur. Setelah dijemur baru ada pengangkatan, masukkan ke dalam gudang. Ya, tapi itu prosesnya per petani, per petani ya, setor ke kelompok. Nah, ya. Kemudian setelah dijemur, dimasukkan, ditimbang, baru masuk proses pengipasan. Nah, proses pengipasan dilakukan, itu baru dikarungkan. Jadi kita kemas benih yang calon benih yang sudah bersih, dikipas, itu per karungnya 50 kilo. Ya. 50 kilo kita susun ya, bahasa Jawanya kita tumpuk rapi per 50 kiloan. Kemudian kita lot-lot, karena ada lotnya masing-masing. Ya. Kemudian paritas itu tidak hanya satu paritas, kita bahkan bisa 3 paritas. Nah, itu kita jaga kebersihannya ya, campurannya kita jaga semua. Nah, setelah itu selesai dengan waktu ya, artinya masa dormansi sudah habis, kita melaporkan ke BPSB provinsi agar itu bisa diambil sampelnya untuk uji lab. Nah, nanti kita tunggu hasil uji labnya. Itu gitu saya rasa prosesnya awalnya ya. Kalau untuk di tahap budidaya Pak Budi, apakah ada proses yang berbeda gitu untuk kita ambil sebagai konsumsi dan untuk kita ambil sebagai benih? Apakah ada perbedaan Pak Budi di sana? Terima kasih. Tentunya ada ya, ada, karena kita jelas ini membuat benih beda dengan untuk konsumsi. Jadi ini kita ambil contoh dalam satu areal hamparan, kelompok ini atau petani ini punya 0,25 hektar, seperempat hektar. Itu kita ambil semua produksinya. Itu dari isolasi ya, jarak ya, jarak dari pematang ke tanaman pokok itu 2 meter. 2 meter kita ambil keliling, baru tengahnya kita ambil untuk jadikan benih. Nah, nanti yang 2 meter ini ya untuk konsumsi. Ya, itu prosesnya seperti itu. Itu pun sudah kita lihat ya, karena kita mengadakan PL1, PL2 dan PL3. Apa PL1, PL2, PL3? Artinya PL itu periksa lapangan ya, lapangan 1. Jadi diseleksi ya? Diseleksi, kita lihat. Ya, kemudian nanti ada PL2, PL3 jelas masak ya, waktunya masak. Di situ penentuan lulus atau tidaknya. Yang menentukan ya lapangan, tapi BPSB punya wewenang gitu ya. Kita hanya tugasnya membina. Ya. Yang terakhir nih Pak Budi ya. Kira-kira Pak Budi, keunggulan dari penangkar benih Kabupaten Pringsewu ini dibandingkan dengan tempat-tempat lainnya, di tempat lainnya Pak Budi, gimana? Jadi tentunya berkaitan dengan keunggulan, saya pun merasakan kadang-kala kita kan diundang
provinsi untuk pertemuan-pertemuan. Nah, dengan pertemuan tersebut tentunya ada informasi-informasi yang masuk, yang kita terima, karena tujuan pertemuan itu pertama ya wawasan, ya tambah wawasan, cari ilmu. Nah, tentunya di Kabupaten Pringsewu ini saya ini sangat bersyukur sekali, ya sangat bersyukur bahwa di kabupaten kita ini dibentuknya UPT perbenihan. Nah, dengan terbentuknya UPT perbenihan itu tentunya kan tanggung jawab tupoksinya khusus membina perbenihan. Nah, ini akan selalu terpantau karena kita hanya membina 12 kelompok DMB, ya menurut saya nggak begitu lelah, artinya kita punya jadwal. Nah, sementara di kabupaten lain itu belum ada UPT-nya. Jadi yang bina langsung, bertanggung jawab langsung di lapangan itu belum ada. Sedangkan kita ada. Jadi enak, sangat terkontrol sekali bagi bantuan-bantuan pemerintah yang masuk tentang perbenihan, kita bisa kontrol, kita bina. Kalaupun ada kelompok mandiri benihnya yang kendor, ayo kita ajak, ya nama kita membina. Alhamdulillah di kabupaten kita ini sangat antusias mendukung sekali kelompok-kelompok tersebut. Jadi saya terima kasih sekali bagi ada kelompok 12 kelompok DMB ini. Jadi mereka dibantu tuh memang mereka mengharapkan ya. Karena sebelum dibantu DMB itu mereka sudah coba buat penangkar walaupun induknya di perbenihan. Ya. Nah, tentunya saya pun mengajak kadang-kadang kepada teman-teman yang kelompok-kelompok di luar kabupaten kita yang mendapat bantuan kegiatan desa mandiri benih ini, ayo loh kita sama-sama kita bangkitkan kembali penangkar benih ini, karena sangat diperlukan sekali yang namanya benih itu, ya. Jadi keberhasilan tanaman kita, produksi kita tergantung benihnya, ya. Benih sangat mendukung sekali, ya. Saya rasa itu Pak David, ya. Oke, terima kasih Pak Budi atas waktunya dan berbagi informasi kepada kita semua. Semoga peran serta pemerintah Kabupaten Pringsewu ini dapat menginspirasi untuk lokasi-lokasi lainnya dan dapat mengembangkan perbenihan padinya.